Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam pula juga. Em, saya senang bisa bergabung dengan teman-teman semua. Em, Mungkin perkenalan sedikit. Dulu saya pernah bergabung dalam satu instansi ya dengan Pak Eka Aurihan, Pak Darmun, Pak Maman, lama. Kemudian sekarang saya bekerja sebagai tenaga pengajar di Politeknik Agraria, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta. Eh, dan di hari ini saya akan mencoba sedikit sharing ya tentang banjir yang kemarin dialami saudara-saudara kita di Sumatera dari perspektif. Sebenarnya ada beberapa perspektif yang ingin saya tampilkan karena saya ngajar di sekolah pertanahan ya, land administration ya. Em, yang ingin saya angkat itu terutama karena ini dari komunitas penataan ruang, terutama dari sisi spasial, kemudian ada dari sisi sosial, kemudian ada sebagian dari sisi pertanahan. Nah, ini saya mengambil judul fenomena alam banjir sebagai dampak ketidakadilan spasial. Mengapa saya mengambil judul itu, Bapak Ibu yang terhormat? Karena dan ini bahan ini sebenarnya saya dapat dari diskusi saya, kemudian karya-karya ilmiah, skripsi mahasiswa saya, yang kebanyakan tata ruang itu kan mengangkat soal lingkungan, soal ruang, pelanggaran, pemanfaatan ruang dan sebagainya. Ternyata ada satu dua orang yang idenya brilian mengangkat tentang ketidakadilan spasial, dan ketidakadilan spasial itu setelah kami kaji-kaji ternyata memang agak terlupakan, agak terlupakan ada di UPR, teman ini tidak banyak dibahas. Dan setelah saya pikir-pikir sedikit ternyata memang ketidakadilan spasial ini berpengaruh terhadap apa yang terjadi, banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera kemarin. Uh, yang pertama itu yang terjadi Bapak Ibu, menurut kacamata saya adalah adanya yang dilema pemanfaatan ruang. Jadi kita berpikir bahwa negara kita butuh uang, kita butuh dana, kita untuk membangun dan sebagainya. Dan Sumatera itu tanahnya luas, ada banyak ruang yang bisa kita manfaatkan. Kemudian terjadilah pengembangan kebun, terutama yang ingin saya bahas adalah kelapa sawit karena jumlahnya masif sekali. Sebenarnya ada hal lain yang kayak di Toba itu, Toba TPL atau Toba Pro Lestari itu yang di Sumatera Utara, dan tambang emas, saya lupa maaf namanya, cuman yang ingin saya highlight adalah terkait eh, kebun kelapa sawit karena skalanya sangat masif, belasan juta hektar di Sumatera itu. Intinya adalah ada kepentingan antara perkebunan sawit, kemudian di sisi lain adalah seperti yang kita ketahui luasan hutan tentunya terbatas Bapak Ibu ya. Kalau yang pernah saya baca, tapi saya cari datanya tapi belum ketemu itu, hutan dataran rendah di Pulau Sumatera itu sudah menipis sekali. Dan bahkan sekarang yang digunakan untuk dominasi perkebunan sawit itu bahkan sampai sudah dataran tingginya yang digunakan Bapak Ibu. Nah, inilah yang menyebabkan alih fungsi alih fungsi lahan, alih fungsi ruang secara masif. Nah, ini data yang saya temukan dari kompas.co.id ini, hanya di Aceh, 3 provinsi, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, hutannya itu sudah menyusut 1,2 juta hektar, atau setiap harinya itu lenyap kira-kira 100.000 hektar selama 30 tahun ke depan. Ini kan luar biasa, 100 hektar itu. Kampus saya itu cuma sekitar 7 hektar Bapak Ibu sekalian. Di UGM itu sekitar 180 sampai 200 hektar, ITB itu sekitar 25 sampai 30 hektar. Ini 4 kalinya ITB. Itu setiap harinya musnah selama 30 tahun belakangan ini, kan luar biasa sekali. Nah, kemudian setelah dataran rendah habis kita
ya bukan kita ya, oleh para pelaku itu perkebunan sawit dihabiskan untuk kebun sawit. Sekarang sudah melambat dataran tinggi di kawasan hulu. Kalau saya lihat beberapa vlog itu udah di pegunungan, perbukitan itu isinya pohon sawit. Ini kan sebenarnya sangat tidak menguntungkan kalau kita bicara secara ekologis. Nah, kemudian ini kebun sawit ini begitu mendominasi. Kemudian ini, kalau menurut istilah kami itu sebenarnya anomali pertumbuhan pemanfaatan ruang karena dampaknya itu sangat destruktif. Uh, ya, saya pikir kita semua paham kalau hutan yang jumlahnya terbatas itu terus dialihfungsikan, nanti mau gimana kan? Alam lambat atau cepat atau lambat, alam itu kan bereaksi dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir apa yang terjadi kemarin itu cuman ya kita bilang dampak jelek dari apa perkebunan sawit yang terjadi secara meluas. Ini ada timeline perkebunan sawit di Indonesia. Mohon maaf kalau kurang jelas. Nah, kemudian saya pikir kita singkat aja karena waktunya hanya 15 menit. Ini saya menangkap ada akar masalah Bapak Ibu. Saya menyebutnya adalah mengistilahkannya dengan ketidakadilan dan ketimpangan spasial. Nah, mengapa tidak adil dan mengapa menjadi timpang? Karena kalau kita lihat secara ekologis sebenarnya Sumatera, ini saya pernah mendengar statement bahwa Sumatera itu kenapa zaman penjajahan dulu Belanda itu yang diubah menjadi perkebunan besar itu adalah di Pulau Jawa dan bukan Sumatera, bukan Kalimantan. Sedangkan tanah Sumatera itu jauh lebih luas dibanding tanah di Jawa. Mereka punya gunung, punya dataran tinggi sekian luas. Tapi mengapa bukan Sumatera? Karena mohon maaf, saya nyari source-nya belum ketemu. Karena Sumatera itu memang menurut mereka, menurut pemerintah Hindia Belanda dulu lebih cocok sebagai kawasan lindung, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Jawa itu yang akhirnya dieksploitasi sebagai perkebunan besar tahun 1800-an ya sampai kita merdeka itu. Nah, namun dalam perkembangannya ternyata belakangan mulai tahun 60-an Sumatera itu dilihat sebagai potensi lain tambang yang banyak, tambang batu bara, tambang minyak di Sumsel, Riau dan segala macam, ternyata tanahnya bisa dimanfaatkan sebagai komoditi sawit. Nah, disinilah masalah kemudian saya pikir masalahnya dari sini Bapak Ibu. Ketidakadilan itu di mana kalau saya melihatnya? Um, ada kurang lebih 10 juta hektar lahan kita yang di Sumatera dan sebagainya, tapi yang kita highlight di Sumatera itu yang dimanfaatkan sebagai kebun sawit. Dan saya pikir ini tidak adil kalau salah spasial. Sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan itu kan pasti ada batasnya toh. Kalau semakin banyak untuk perkebunan sawit tentu makin tidak bagus karena selain homogen kalau kita lihat ya dari Palembang sampai Medan itu isinya sawit semua. Itu kan luar biasa sebenarnya, luar biasa luas, masif. Dan jutaan hektar lahan di Sumatera itu digunakan sebagai lahan kelapa sawit. Ini yang saya istilahkan sebagai ketidakadilan spasial. Mengapa kita menjadikan sebagian porsi besar lahan ruang di tanah dan ruang di Sumatera itu sebagai lahan sawit, sedangkan bagaimana dengan pemanfaatan ruang yang lainnya, sedangkan sebenarnya apakah benar dengan memanfaatkan lahan sawit itu adalah bagi skala ekologis, apakah itu adil secara ekologis maupun secara sosiologis? Kalau dari sisi ekologis tentunya kita bisa melihat ya kalau semakin luas dominasi suatu pemanfaatan ruang, apalagi itu hanya kebun dengan satu komoditas, itu sudah terlalu banyak kajian yang menyebut bahwa itu tidak bagus sawit. Saya pikir Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah memahami hal seperti semacam ini. Kemudian yang saya highlight adalah saya melihat ada suatu masalah di RTR kita. Jadi perkebunan yang sedemikian luas jutaan hektar di beberapa provinsi di Sumatera itu diakomodasi di RTR tentunya Bapak Ibu.
Nah, ini saya menangkap ada satu masalah arahan pemanfaatan ruang itu ada kecenderungan mengakomodasi kepentingan tertentu, dalam hal ini adalah kebun sawit. Nah, apakah ini pertanyaannya, apakah ini bagus, apakah ini baik secara ekologis dan secara sosiologis? Dalam arti keadilan terhadap lingkungan dan terhadap si stakeholder ruang itu sendiri, artinya apakah adil terhadap lingkungan dan apakah adil terhadap masyarakat. Tentunya masyarakat sendiri, kalau kita lihat dari sisi antroposentris ya, dari sisi manusia, masyarakat sebagai pemilik ruang, sebagai warga NKRI itu juga punya kepentingan. Tidak hanya sawit, Bapak Ibu. Sawit itu kebanyakan seperti kita ketahui pemiliknya adalah korporasi besar. Nah, ini RTR, tentunya kalau kita bicara RTR tentunya adalah secara legal. Artinya ada arahan yang cenderung mengakomodasi kepentingan sawit yang dalam kacamata saya, kami di STPN itu terlalu besar porsinya. Kemudian ada lagi hal lain yang saya highlight adalah tidak semua lahan itu, sawit itu adalah legal. Banyak yang legal. Uh, Tahun kemarin saya lupa apakah Pak Nurson Wahid atau siapa, beliau menyampaikan ada Menteri Kehutanan, kalau saya mohon maaf saya lupa, ada 5 juta, kurang lebih 5 juta hektar lahan hutan yang dialihfungsikan sebagai perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. 2 juta diantaranya adalah ilegal, yang baru bisa kita ambil sebanyak 3 juta hektar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada penindakan yang dalam 2 menit lagi ya. oh siap siap Bapak Eka, mohon maaf, ada penindakan yang kurang tegas kalau kita lihat dari kacamata, terutama dulu tempat kerja saya dulu sebelum di STPN di Direktorat Penertiban di Jen PPTR itu ada yang kurang tegas, jadi dibiarin aja sekian juta hektar lahan yang ilegal itu kita biarkan saja ya, karena macam-macam ya, saya pikir karena macam-macam hambatannya, saya pikir kita nggak bisa bicara satu faktor tunggal ya, karena mungkin berat berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang terlalu besar. Nah, ini kan saya melihat kemudian ada paradoks ekologis, ancaman bencana meningkat tentunya, kemudian ada konflik ruang dan pertanahan. Kalau kita lihat dari sisi sosiologis, uh, ini ada apa namanya, bacaan saya adalah RTR di kabupaten kota provinsi di Sumatera itu cenderung akomodatif terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan kepentingan alam. Kemudian secara horizontal, dari kita lihat dari sisi manusia, dari sisi warga negara kita, ini ada distribusi ruang dan tanah yang mengakibatkan potensi konflik tanah dan konflik ruang. Jadi secara singkat ada distribusi ruang yang tidak merata karena ada jutaan hektar tanah dan ruang di atasnya dikuasai oleh segelintir orang, dan banyak orang lainnya, jutaan orang lainnya yang menguasai sedikit ruang. Mohon maaf saya percepat saja. Dan ini mengapa saya menyinggung pertanahan ya, karena ruang yang ada di Sumatera yang kita semua diam ini kan hampir semuanya ada di atas tanah. Jadi pada hemat saya kita harus saya menyinggung tentang tanah karena seperti yang saya sebut barusan, distribusi tanah itu ya kita sebut saja ekuivalen dengan distribusi ruang, karena ruang yang kita gunakan adalah ruang di atas tanah. Nah, ini kemudian kalau dari sisi ekologis, kondisi ketimpangan distribusi tanah dan ruang itu berkontribusi kuat terhadap uh, fenomena banjir kemarin yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Karena sekali lagi, kalau menurut keyakinan saya, kalau minjam istilahnya Panji Pragiwaksono itu, menurut keyakinan saya, kalau seseorang, suatu badan itu menguasai sekian banyak tanah dan ruang di atasnya, menurut dari secara apa ya, dari yang dari kita amati ini, kita kurang kontrol. Kita kurang kontrol, negara tuh menjadi kurang kontrol, dan kalau kita lihat akan sulit dilakukan penindakan atasnya, karena balik lagi ada kepentingan ekonomi yang besar di situ, ada triliunan, ratusan triliun, ribuan triliun uang yang dihasilkan dari situ.
dan kalau itu katakanlah kita bisa menindak secara tegas ya nanti saya kan potensi kehilangan pemasukan negara dari situ dari pajak dan hasil sawit dan segala macam dan itu saya pikir memang kita harus pikir juga kita belum siap untuk ganti kita belum siap menyiapkan gantinya dan dimana kita cari uang yang bisa hilang kalau kita perkebunan sawit gitu kita stop kita reduksi. Kemudian saya pikir karena sudah habis waktunya Bapak Ibu, saya ingin membacakan sebuah statement ini epilog dari bahan tayang saya yang singkat ini Bapak Ibu. Apapun itu kepentingan apapun ekonomi atau apapun kepentingan sebanyak-banyaknya kita mau cari cuan keuntungan ketika alam berkonflik dengan manusia alam tidak pernah kalah. Seharusnya manusialah kitalah yang menyelaraskan diri dengan alam, bukan sebaliknya. Karena kita pasti kalah dan tidak ada ceritanya namanya manusia itu bisa mengatur alam, tapi sebaliknya. Maka yang harus kita lakukan untuk dari kacamata saya adalah bagaimana kita menyelaraskan diri, bagaimana kita bisa berani bilang stop terhadap alih fungsi ruang, pemanfaatan ruang yang sudah saya pikir sudah keterlaluan itu skalanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Eka dan kawan-kawan. Singkat sharing singkat dari saya. Terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.